Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dan saya sendiri Adeng Firmansyah dari SMK Negeri 12 Garut. Dan saya Irman Ginanjar Rahman dari SMPN 1 Tarogong Kidul. Saya Dedi Supriyadi dari SDN 1 Sukajaya. Dan di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching supervisi akademik. Dan di sini ada 3 yang berperan dalam kegiatan ini. Yang pertama pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adeng, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Pak Irman, alhamdulillah baik untuk hari ini. Alhamdulillah Pak Adeng ya, baik Pak Adeng. Sebelum ini kita akan memulai proses coaching ya. Iya. Di sini saya berperan sebagai pengamat atau server yang akan melihat proses coaching Pak Adeng sendiri nanti bersama coaching ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapan, ada beberapa bahan yang akan saya sampaikan terkait penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bapak juga tahu nanti untuk rubiknya penilaiannya seperti apa aja yang akan menjadi acuannya di sini ya. Yang pertama di sini nanti Bapak harus memiliki prinsip dari seorang coach sendiri, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga harus memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa sendiri ya Pak ya. Saya juga berharap nanti dalam proses percakapannya Bapak ketika melakukan sebuah coaching, Bapak juga jangan lupa untuk menerapkan alur tirta tersendiri Pak ya, yaitu tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Setelah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dan pengamatan tadi terhadap Bapak, bagaimana bisa dipahami oleh Bapak sendiri? Siap bisa dipahami Pak. Alhamdulillah Bapak. Baik Pak Adeng, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Pak ya? Boleh. Untuk pertanyaan pertama Pak Adeng, kira-kira kompetensi coaching apa sih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan ini? Baik, tentunya Pak Irman yang saya akan kembangkan kompetensi ada 2 ya, di mana kompetensi kehadiran penuh atau menjadi pendengar aktif, dan juga akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Ya. Baik, sangat luar biasa sekali Pak Adeng ya, mendengarkan aktif dan selanjutnya dengan teknik menggunakan rasa juga tersebut yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Nah, dari 2 kompetensi ini Bapak kira-kira bagian kompetensi yang mana sih yang ingin Bapak tingkatkan secara spesifikasi dalam proses coaching nanti? Nah, mungkin untuk yang lebih spesifiknya ya, untuk pengembangan kompetensi di mana untuk mendengarkan aktif supaya nanti akan berkembang, di mana untuk mendengarkan secara aktif ya, di mana untuk menggali potensi, juga kemudian nanti si coach dapat menemukan solusi ya yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Gitu ya. Baik. Memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak potensi dari coach tersendiri Pak Adeng. Ya Bapak, untuk pertanyaan terakhir ini perihal indikator capaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana sih yang menurut Pak Adeng yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Nah, ini indikator untuk keberhasilan di mana nanti akan yang saya tuju terhadap coaching akan menerapkan alur tirta secara runtut. Nah, itu mungkin salah satunya. Kemudian saya akan menggali ide-ide dari si coaching ya sendiri agar beliau terpancing gitu ya menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, bagus sekali Pak Adeng ya. Ya baik, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait proses meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat pasti Pak ya. Semoga saja bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya. Baik, hanya itu saja Pak Adeng yang ya bisa saya tanyakan, dan selebihnya silakan Bapak bisa memulai percakapan dengan coaching nanti ya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar
dengan indikator keberhasilan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Gimana, sudah siap Pak? Siap, pasti siap. Ya, baiklah, silahkan Bapak dimulai prosesnya. Terima kasih Pak Den ya. Sama-sama Sukses. Pak Irman. Pak Dedi sehat? Alhamdulillah Pak Adeng sehat. Alhamdulillah sehat ya. Untuk hari ini apakah baik-baik saja? Alhamdulillah Pak Adeng baik-baik saja, cuma saya agak inilah ada hati yang tidak senang gitu. Pingin curhat Pak Adeng terhadap Pak Adeng itu. Curhat. Iya. Jadi belum ini ya. Ada permasalahan yang ingin diungkapkan gitu, seperti itu Pak Adeng. Jadi kita untuk hari ini mungkin Iya. arah perbincangan hari ini Nah, mungkin ya, gitu, betul. ingin membahas tentang permasalahan gitu ya. Ada Nah, unek-unek gitu. Kira-kira permasalahan apa yang nanti akan disajikan oleh Pak Dedi? Kebetulan Pak Adeng ya di sekolah nih ya. Hmm. Saya melihat banyak siswa yang sering kesiangan Pak Adeng. Oh. Padahal kan sekolah sudah menentukan waktu. Hmm. Waktu masuk itu jam berapa, tapi tetap itu kedisiplinannya sangat kurang sekali. Itu permasalahannya. Itu sulit sekali diatasi seperti itu Pak Adeng. Oh, jadi ada siswa yang Iya. kurang disiplin. Bukan Tadi ya. ada, banyak sekali. Banyak, gitu, iya. jadi kurang disiplin dalam gitu ya. waktu. Itu yang jadi undang-undang Jadi permasalahan, iya betul. Kalau tidak disiplin nantinya akan kemana-mana gitu efeknya ya. Nah, sebelum ini gitu ya, saya memahami gitu ya mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Dedi gitu ya. Nah, kira-kira kalau ada permasalahan seperti itu, solusinya seperti apa, Pak? Ya mungkin saya sudah menerapkan kedisiplinan di kelas itu ya solusinya. Tapi tetap saja gitu. Setiap berlanjut terus sudah menerapkan peraturan ini peraturannya ini tapi tetap saja itu tidak ada solusi seperti itu. Oh, belum ada solusi ya. Walaupun saya sudah menerapkan peraturan yang mungkin ya peraturan itu sudah ditetapkan oleh sekolah, tapi tetap saja gitu. Nah, gimana langkah atau strategi Bapak untuk mencari permasalahan ini supaya ada solusi? Nah, seperti apa Bapak? Nah, sudah banyak upaya yang saya lakukan Pak ya, seperti memberi teguran gitu ya, memberi teguran kepada anak yang sering terlambat gitu ya, tapi tetap membuat jadwal yang jelas gitu ya, jadwal yang jelas, aturannya jelas itu, terus bahkan memberikan sanksi kepada siswa yang tidak disiplin, bahkan sampai pas kegiatan upacara itu anak yang suka kesiangan itu suka disimpan di depan gitu kan. Itu upaya yang saya lakukan. Nah, terus komunikasi dengan orang tua itu mencari permasalahan bagaimana ini sampai si anak itu jadi kesiangan gitu, mungkin ada permasalahan rumah atau gitu ya, itu seperti itu upaya yang saya lakukan. Pantesan seperti itu ya, jadi penyebab tidak disiplin itu dampaknya kemana-mana gitu ya. Betul. Jadi kurang belajar juga gitu, ya, kurang fokus dampaknya ya. Terhadap belajar juga Jadi tentu kurang fokus, kurang efektif kan, harusnya jam pelajaran ini belum dimulai kan, karena anak-anaknya banyak yang kesiangan. Pas begitu guru sedang menerangkan, otomatis kan banyak anaknya keluar masuk itu terganggu kan, otomatis kan menghambat cara pembelajaran seperti itu palingnya. Menghambat ya. Iya, Jadi iya. perlu komunikasi juga Iya, dengan iya. orang tua ya supaya ada betul. bagus. Nah, itu memang perlu ya, harus dikomunikasikan gitu. Iya. Nah, kemudian selain dari kurangnya disiplin, kurangnya belajar, kurang fokus, kira-kira apa lagi yang jadi penyebabnya? Penyebab dari kekurangan disiplin itu ya Pak Adeng, otomatis dari segi penerimaan materi pelajaran mungkin ya, anak menjadikan tertinggal kan. Itu beda dengan anak yang selalu disiplin kan, tepat waktu itu pembelajaran efektif gitu ya. Jadi otomatis karena ada ketidakdisiplinan itu pembelajaran tidak efektif. Otomatis guru agak begitu lagi menerangkan kan terganggu gitu kan, jadi itu sangat berdampak terhadap yang lainnya gitu, seperti itu. Bagus ya kalau ide yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi gitu, harus berlanjut gitu ya, harus ada tindak lanjut. Nah, kira-kira langkah solusi apa yang dilakukan gitu ya oleh Pak Dedi untuk selanjutnya gitu ya? Alhamdulillah saya sudah membuat langkah-langkah yang konkret ya Pak Adeng, mudah-mudahan ini bisa berlaksana ya. Yang pertama itu saya tentu yang paling pertama adalah memberikan reward Pak Adeng. Oh, reward. Memberikan reward kepada anak yang disiplin gitu ya.
Jadi itu dengan reward, memberikan reward kepada anak yang disiplin, otomatis anak yang tadinya tidak disiplin kan Betul. menjadi termotivasi. Dorong gitu ya. Dia bisa mendapatkan reward, saya juga bisa gitu. Akhirnya kan bisa disiplin seperti mereka. Nah, seperti itu. Yang pertama ada reward, yang kedua adalah membuat jadwal pembelajaran yang jelas. Terus yang sangat menarik mungkin gitu ya. Jadi misalkan di kelas membuat jadwal yang tertera di di depan kelas seperti itu kan. Jadi setiap hari anak pasti membaca gitu ya. Betul. Ingin membaca ini. Jadi membuat jadwal itu dimodifikasi menarik mungkin gitu kan. Jadi anak tertarik untuk membaca ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya adalah tentu berkomunikasi dengan orang tua. Orang tua saya melakukan home visit ya terhadap anak yang mungkin mencari titik permasalahan di mana itu sehingga anak menjadi tidak tepat dalam waktu gitu ya. Harusnya berangkat jam 7 gitu kan. Ini jam 8. Nah, baru ke sekolah. Nah, itu apa permasalahan itu? Komunikasi dengan orang tua itu ya. Nah, itu mungkin langkah-langkah konkret yang saya lakukan. Bagus sekali Pak. Jadi ya langkah yang nanti akan sebagai rencana untuk dilaksanakan ke depannya ya. Nah, kira-kira ini dilakukannya kapan? Insya Allah Pak Aden, karena ini sudah mulai sekolah sudah ini akan sesegera mungkin. Kami dari pihak sekolah ingin mencari solusi yang terbaik itu. Otomatis langkah-langkah ini harus segera dilaksanakan gitu. Segera ya. Iya, segera. Ini sudah berbahaya ini kalau didiamkan terus begitu. Jadi yang ditakutkannya itu jadi membudaya Pak Aden gitu ya. Jadi anak jadi kebiasaan itu gitu. Jadi nah, ini Pak Dedi kan rencana yang disanakan sudah bagus ya. Nanti perlu komitmen nih. Harus continue gitu ya. Sehingga disiplin siswa juga memang harus diterapkan jadi muncul positif gitu ya. Tidak jadi kebiasaan buruk. Nah, ini kira-kira komitmennya seperti apa supaya nanti dukungan atau dari apanya seperti apa gitu? Yang pertama mungkin saya berkomitmen dengan pimpinan sekolah ya. Terus dengan guru-guru gitu kan. Kebetulan ada komite sekolah kan itu jadi melibatkan yang pertama kepala sekolah, guru, komite sekolah, yang terakhir adalah orang tua. Seperti itu ya. Jadi semua warga sekolah itu dilibatkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Betul, sangat bagus ya. Ini bagus karena ini memang salah satu masalah serius gitu ya. Iya, yang harus diselesaikan. Betul. Nah, Pak Dedi, untuk perasaan sekarang seperti apa nih? Alhamdulillah Pak Adeng, saya sangat berterima kasih sekali ya. Dengan perbincangan ini saya semakin lega gitu ya. Saya bisa jadi muncullah solusi bagaimana ini ya. Saya terima kasih banyak kepada Pak Adeng sudah mau gitu berkomunikasi dengan saya sehingga saya muncullah ide-ide yang bagus gitulah untuk kemajuan sekolah. Saya sekali lagi terima kasih atas pertemuan ini. Mudah-mudahan ini tidak hanya sekali Pak Adeng. Kita berlanjut begitu ya Pak Adeng, jangan bosan-bosan kalau saya misalkan berkomunikasi. Siap kalau untuk komunikasi ada permasalahan diskusi sama-sama. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama. Saya mungkin nunggu kabar baiknya program seperti apa yang rencana nanti dilaksanakan. Yang mudah-mudahan saya doakan berjalan lancar. Dan untuk hari ini jangan galau lagi. Jangan, insya Allah unak-unak lagi ya, mudah-mudahan ini plong lah gitu. Alhamdulillah sudah lega sekarang Pak Adeng. Dari saya itu mungkin ya ada lagi yang di untuk sementara sini dulu, nantilah di periode berikutnya mungkin. Sambil saya menyampaikan progres saya pada Pak Adeng. Terima kasih banyak Pak Adeng atas pertemuan ini. Mungkin itu dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adeng. Waalaikumsalam Pak Irma. Ya baik Pak Adeng, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan yang Bapak lakukan dengan coaching. Terkait dengan proses coaching ada beberapa catatan ya dari saya. Namun sebelum saya sampaikan kepada Bapak, saya ingin menanyakan beberapa hal yang Pak ya, boleh Pak ya? Boleh silakan. Mungkin ya. Di sini ada pertanyaan pertama mungkin Pak ya. Pak, apa yang sudah Bapak lakukan dan apa yang sudah menjadikan indikator ketercapaian yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi, Pak? Baik, saya menjawab ya. Untuk tadi saya sudah
pada saat coaching sudah dilakukan, di mana berkemitraan sudah dilakukan, terus kemudian proses kreatif dan menerapkan maksimalkan potensi yang ada. Terus kemudian kompetensi inti yang sudah diterapkan saya ini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach. Itu yang sudah dilaksanakan pada saat coaching. Ya, baik. Jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan catatan saya tadi, Pak ya. Jadi dicatat saya Bapak memang sudah memberikan beberapa prinsip sebagai kemitraan yang terbukti. Bapak tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata ya, tidak ada KS, mungkin di sini tidak ada mungkin Tuhan. Ya. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip ya, proses kreatif, di mana Bapak sudah berusaha menggali aktivitas dari seorang coach tersebut untuk mengeluarkan beberapa solusi ya terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga sudah tadi mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot juga agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi tadi. Bapak mengharapkan ada dua hal ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot tadi Pak ya. Dari catatan yang sudah saya catat itu sudah terlaksana Pak, alhamdulillah ya. Yang paling terpenting dari proses coaching tadi saya lihat dan saya catat juga, Bapak telah melaksanakan percakapan menerapkan alur tirta Pak ya. Dimana tadi Bapak memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya serta tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran ini dari catatan yang saya, Bapak tadi telah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik Pak ya, sangat luar biasa sekali. Saya acungi jempol Pak ya. Ada pertanyaan terakhir Pak, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa lagi ya mungkin yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak? Paling yang untuk dikembangkan oleh saya, pertama ada kehadiran penuh terhadap coach ya, supaya sedikit merasa unek-uneknya keluar. Terus saya juga akan melaksanakan untuk menghadirkan teknik stop ya, supaya si coach itu terlihat rileks ketika mengeluarkan untuk berbicara gitu, ngobrol, supaya solusinya ada. Itu salah satu yang nanti saya kembangkan di teknik stop supaya si coachnya bisa aktif gitu ya, memberikan solusi di permasalahan itu. Ya baik Pak ya, dengan teknik stop nanti Bapak inginkan coachingnya menjadi lebih baik ya. Baik Pak, dengan kabar terus tadi menjadi harapan Bapak agar bisa dikembangkan ya. Saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak, tidak hanya potensi ini juga, potensi yang lain juga mungkin bisa semakin dipertajam, dikembangkan juga oleh Bapak ya. Ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya juga atau coachingnya, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nanti kedepannya bisa memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching. Ini terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach, Bapak tetap berpegang pada alur tirta. Siap Bapak, insya Allah saya akan belajar terus ya untuk coaching ini supaya terlatih ke depannya gitu ya. Iya betul ya. Terima kasih Bapak ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari catatan saya serta pertanyaan saya ajukan. Kita akhiri saja perbincangan kita kali ini Pak ya. Terima kasih. Semoga bisa menjadi bekal buat Pak Ade ke depannya. Siap, terima kasih juga Bapak sudah memberikan pencerahannya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.